Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 81-82, atau episode 107-108, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video, dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada larut malam, di ruang tamu, Hong dan Dewa Petir sepertinya dirasuki sebentar, keduanya menatap layar komunikator pergelangan tangan mereka, dengan hati-hati membaca manual Yunmo Fighter yang baru saja dikirim Luo Feng. Ya Tuhan, jadi begitulah cara seseorang menggunakan energinya. Dewa Petir bergumam pada dirinya sendiri, ini salah, keseriusanku tidak ada artinya dibandingkan dengan itu. Jadi kamu benar-benar bisa melakukannya seperti ini. Mata Hong juga berbinar, tenggelam dalam membaca manual rahasia. Luo Feng berkata dari samping, melatih fondasi adalah yang paling penting, jika kamu ingin kecepatan awal ditingkatkan secara drastis. Tampaknya, nanti kamu akan menemui penghalang karena fondasi kamu kurang. Penjelajah bintang level 9 ke level bintang ke level alam semesta akan menjadi sangat sulit dicapai. Jadi fondasi kamu harus kokoh. Apa kalian mendengarkanku? Ucap Lu Feng seraya bertanya. Baiklah saudara ketiga. Bahkan sebelum Nirwana Agung, saya sudah berlatih seni bela diri. Saya jelas tahu bahwa fondasinya sangat penting. Dewa Petir melambaikan tangannya, buku panduan rahasia ini terlalu serius, terlalu mengesankan. Berhenti mengganggu saya dari membacanya. Petik 2. Bajingan ini, gumam Luo Feng sambil memaksakan untuk senyum. Ini memang manual yang mengesankan. Hong memandang Luo Feng, ekspresinya bersemangat. Luo Feng, ini pasti yang paling mendalam, berpengalaman dan dijelaskan dengan jelas, bahkan sampai pada titik di mana beberapa hal yang harus disadari secara alami, tidak dapat dijelaskan, semuanya telah terjadi, ditulis dengan sangat jelas. Ini sangat mengesankan. Petik 2. Luo Feng tertawa. Tentu saja itu mengesankan, hanya menurut mereka siapa yang memberi mereka manual ini, dia adalah Master Planet Yunmo yang memiliki 9 makhluk abadi, hanya 9 makhluk abadi ini saja yang mampu memberikan manual yang sudah mengesankan. Apalagi Master yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan manual semacam itu. Bahkan di alam semesta, ini adalah manual terbaik. Untuk kemajuan membabi buta, pelatihan diri dan menciptakan Hong dan Dewa Petir, teknik yang mereka ciptakan, tidak bisa menahan teknik dari planet Yunmo. Misalnya, pengerahan tenaga, memperluas energi hingga maksimal 7 kali, kemampuan pertahanan tidak memiliki cara untuk mengimbangi serangan. Dibandingkan, dengan batas tubuh fisik untuk mengembangkan energi adalah 100 kali lipat, hanya pada level ini, seseorang dapat dikatakan menggunakan energi ledakan tubuh maksimumnya. Artinya, kekuatan kasar dari pejuang rata-rata di bumi, hanya menggunakan sekitar 1% dari kemampuan tubuh fisik mereka, bahkan tingkat penggunaan tertinggi hanya sampai 7%. Untuk melepaskan 100%, artinya seseorang harus mencapai batas teoritis, memperluas energi hingga 100 kali lipat. Itu sulit, sangat sulit. Bahkan para penguasa sektor kesulitan melakukannya, sama seperti kekuatan otak seseorang, itu hanyalah seberapa banyak pikirannya telah terbuka. Kekuatan otak Luo Feng sebelumnya adalah 22, artinya dia hanya menggunakan 22% dari otaknya. Untuk manusia rata-rata, mencapai 1% saja sudah lumayan. Untuk memperluas pikiran seseorang hingga 60%, kekuatan otak 60-70%, kekuatan otak 70 sama sulitnya dengan mencapai surga. Haha, kalian berdua terus membaca. Tapi ingat, kamu tidak bisa memberikan ini kepada orang lain, ucap Luo Feng menekankan. Ketika kita bersumpah ke sekte planet Yunmo, bukankah kita sudah bersumpah? Dewa Petir tertawa, Hong juga mengangguk. Di dalam ruang virtual pribadi, kastil merah darah, di dalam ruang pelatihan. Mengenakan jubah hitam, Babata duduk di meja, satu tangan memegang apel, menatap Luo Feng sekilas. Hei Luo Feng, Hong, dan pemahaman Dewa Petir sangat tinggi, bahkan tanpa manual, mereka memiliki domain mereka sendiri. Pengerahan tenaga mereka juga telah mencapai 6 hingga 7 kali, sekarang dengan manual, akan ada lompatan besar peningkatan dalam waktu dekat. Aku tahu. Luo Feng memegang buku itu, membacanya tanpa mendongak. Sial, apa kau tidak merasakan tekanan?
Mata merah darah Babata terbuka lebar, dia menunjukkan taringnya. Luo Feng menutup buku itu, menatap Babata, katakan apa yang ingin kamu katakan. Ucap Lu Feng. Tidak menarik sama sekali. Babata melengkungkan bibirnya, sederhana sekali, apakah kamu ingat, ketika kamu pertama kali datang ke sini, apa yang aku katakan? Saya akan memberi kamu petunjuk, ini tentang sekte. Tentu saja aku ingat, kamu berkata, aku perlu menggunakan total 50 tahun untuk berlatih ke level bintang. Luo Feng tertawa, itu hanya untuk memastikan fondasi saya kokoh, jika saya benar-benar memaksanya dan dengan luar biasa naik level, tanpa peduli dengan fondasinya, dalam 3 tahun saya akan mencapai level bintang 1, tapi harganya adalah saya tidak akan pernah bisa mencapai tingkat alam semesta. Baik, Babata mengangkat kepalanya sedikit, namun, waktu telah berubah. Ucap Babata. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dari penjelajah bintang level 9 hingga bintang level 1, dari bintang level 9 hingga level alam semesta 1, dari level semesta 9, hingga penguasa domain dan akhirnya menembus level penguasa sektor. Setiap fase, setiap hambatan, adalah tahap perubahan kehidupan dan evolusi. Ini sangat-sangat sulit. Babata tersenyum saat dia melihat Luo Feng. Itulah mengapa dasar-dasarnya sangat penting, namun, banyak hal telah berubah. Berubah. Luo Feng tiba-tiba mengerti. Saat ini inti Anda, adalah dunia internal Anda. Babata berkata, dengan pertumbuhan dunia internal, pertumbuhan fisik kamu tidak memiliki hambatan seperti itu. Aku tahu, ucap Luo Feng sambil mengangguk, dunia internal membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk tumbuh. Dunia internal saat ini adalah bintang level 3, jadi tubuh Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh manusia, baik tubuh maupun jiwa, hanya bisa mencapai bintang tingkat 3. Sebaliknya, jika dunia internal tumbuh ke alam semesta level 1, maka jiwa dan dua tubuh Luo Feng tidak akan memiliki hambatan seperti itu, mereka dapat tumbuh terus-menerus. Ketika waktu itu tiba, itu menjadi bakat, jika dunia internal binatang bertanduk emas tumbuh, maka tubuh fisiknya juga akan tumbuh. Tetapi tubuh manusia Luo Feng, bahkan meskipun tanpa leher dan kepala, akan dapat terus tumbuh juga. Meskipun jalannya lurus, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kecepatan evolusi alami manusia di bumi. Karena inti kamu ada di dunia internal, selama dunia internal tumbuh, tubuh dan jiwa fisik kamu tidak akan terhambat, atau macet. Itu sebabnya, kamu benar-benar bisa melakukan gaya memberi makan evolusi luar biasa sekarang, ucap Babata. Dengan kecepatan tertinggi, efisiensi terbesar untuk meningkatkan kekuatan tubuh Anda. Ucap Babata. Mendengar itu mata Luo Feng jadi berbinar. Satu-satunya hal yang menahan kekuatannya sendiri, adalah keterbatasan tubuhnya. Mulai hari ini, evolusi Anda, tidak akan bergantung pada sifat alam semesta logam dunia internal Anda. Ucap Babata. Meskipun alam semesta itu tidak buruk, ia tidak dapat dibandingkan dengan kristal Muya. Kristal memiliki kekuatan hidup yang besar, dalam membantu evolusi kehidupan, efisiensinya sangat tinggi. Luo Feng pasti tahu, dia secara pribadi menyaksikan monster pemimpin gerombolan berevolusi menjadi monster level kaisar setelah memakan kristal Muya. Pasti, masih harus dilatih. Ucap Babata, ini menyangkut teknik pertempuran dan kemampuan kontrolmu. Ucap Babata kembali. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Bahkan jika kekuatannya kuat, dia masih harus bisa menggunakannya. Mulai hari ini, untuk strategi pertarungan, kami akan meningkatkan latihan kemampuan pengendalianmu sebanyak 6 kali, makan paksa dan latihan yang luar biasa, dan melompat 4 kali. Dengan cara ini, kami secara kasar dapat menjamin keterampilan bertempur kamu dan dapat mengimbangi peningkatan kekuatan kamu yang tiba-tiba. Babata membuat keputusan. Baiklah, Luo Feng juga sedang mengantisipasi. Paksa makan untuk berkembang. Sejak saat itu, Luo Feng telah secara sadar berlatih dalam teknik rahasia planet Yunmo, kemampuan mengendalikan pertempuran, juga teknik makan paksa, semua untuk membuat tubuhnya berevolusi. Sedangkan untuk waktu lainnya, dia akan berdebat dengan Hong dan Dewa Petir sesekali, meningkatkan pengalaman bertarungnya. Tepat pada tahun 2062, saat musim panas yang begitu membara. Di lautan Pasifik yang luas, samudra berkilauan di bawah sinar cahaya matahari, penuh warna nan indah. Terlihat 3 bayangan manusia, melesat dari lautan ke udara, dan terdengar tawa. Luo Feng, kamu benar-benar mencuri perhatian saya kali ini. Awalnya, saya siap untuk hanya menggunakan 1 tebasan untuk membunuh Kaisar Naga Guntur itu.
Aku bahkan belum terbang saat kau mengendalikan pesawat ulang-alik yang melonjak dari jauh untuk membunuhnya. 8 Kaisar Tentakel dan Kaisar Naga Guntur semuanya dicuri olehmu. Nah, siapa yang menyuruhmu bergerak begitu lambat? Luo Feng berkata dengan bercanda. Sial, membual setelah mendapatkan keuntungan. Ayo, terima pukulan saya. Dewa Petir berteriak. Lingkungannya dipenuhi dengan ular listrik yang berkeliaran, dan di dalam domain Dewa Petir memegang pedang pertempuran hitam ungu, dan melilitnya lebih banyak ular listrik, hampir seperti senjata roh. Dan ketika tubuh Dewa Petir itu sendiri bergerak, bayangan kabur bergerak bersamanya, dan pedang hitam keunguan di tangan menghasilkan hantaman guntur. Anda pikir aku akan takut padamu? Ucap Luo Feng sambil tertawa. 32 pisau langsung terbang, tanpa peraturan apapun, mereka terbang langsung untuk menghantamnya. Bilah demi bilah bertabrakan dengan pedang pertempuran hitam ungu, hampir seolah-olah seperti seorang komandan yang sangat terampil mengendalikan setiap pisau, mengetuk, menebas, menangkis, mengelilingi, berbagai metode, dengan cepat mengurangi kekuatan pedang pertempuran hitam ungu. Luo Feng baru saja melambaikan tangannya dan 32 pisau bergerak, seolah-olah berada di aliran, dan mengelilingi tubuhnya, sebelum meningkatkan kecepatan, menelan Dewa Petir. Dewa Petir merasa seolah-olah sedang melawan 32 lawan yang sangat terampil, menghadapi serangan mereka yang terkoordinasi dengan sempurna. Gerakan guntur. Dewa Petir mengamuk, ekspresinya agak jahat, nadinya menonjol. Bilah hitam keunguan di tangannya meledak dengan keras dan ganas, menjadi pedang petir yang sangat besar, dengan cepat menjatuhkan 32 pisau menjadi berantakan, pisau itu terlempar ke segala arah. Kami bermain sungguhan, ucap Luo Feng sambil menatapnya, gerakan tubuhnya menjadi tak terlihat, dan pada saat yang sama dia berkata dengan lembut, formasi pesawat pedang terbang melonjak. 2 dari 30 pisau terbang menuju pesawat Luo Feng yang melonjak di bawah kakinya. 30 pisau yang tersisa menjauhkan diri dari satu sama lain, 30 pisau melayang di udara, tiba-tiba berbentuk ikan todak, dengan mulut, ekor ikan, itu tampak seperti hidup, namun sangat aneh. Ke-32 pisau itu bersinar secara bersamaan dengan cahaya kemasan. Sinar cahaya emas saling terkait. Segera menjadi ikan todak emas. Sama seperti ikan, ia menggoyangkan ekornya, bergerak dengan aneh. Dan mulutnya sangat tajam. Berhenti. Dewa Petir berteriak. Mengapa kita berhenti? Luo Feng melayang di udara, seekor ikan todak emas mengapung di sampingnya. Setelah dipukul olehmu terakhir kali, kamu pikir aku akan membiarkannya lagi? Dewa Petir bergumam. Menjijikkan? Aku sudah menjadi penjelajah bintang level 9 dengan domainku sendiri, dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Kakak laki-laki lebih kuat dariku, sekarang bahkan saudara ketiga lebih kuat dariku. Ini membuat frustrasi, itu membuatku kesal. Ucap Dea Guntur. Luo Feng tertawa. Menggunakan manual rahasia, Dewa Petir dan Hong telah meningkat cukup banyak. Dewa Petir adalah petarung petualang bintang level 9 dengan domain 1 lapisan. Hong adalah petarung penjelajah bintang level 8 dengan domain 2 lapis. Mengandalkan metode pertumbuhan luar biasa dan makan paksa, Luo Feng, selama setengah tahun, tubuhnya tumbuh dari level 3 penjelajah bintang ke level 5. Sisi master spiritualnya secara alami tumbuh 2 level. Luo Feng adalah master spiritual wisatawan bintang level 8, kekuatan otaknya di angka 32, dia sudah bisa menggunakan teknik, formasi ikan pedang pesawat ulang-alik yang melonjak. Menggunakan formasi ikan todak ini, dia berada di depan Dewa Petir dan sebanding dengan Hong. Pesawat ulang-alik menatap langit memiliki total 3 formasi. Yang pertama, mampu mengontrol 12 item eksternal. Yang kedua, mampu mengontrol 30 item eksternal. Yang ketiga, formasi terakhir, dibutuhkan untuk mencapai tingkat alam semesta, memiliki wilayahnya sendiri dan mampu mengendalikan 48 item eksternal. Dengan kekuatan otak Luo Feng pada usia 32, melalui kerja keras dan pelatihan, dia akhirnya mencapai formasi kedua pesawat ulang-alik yang melonjak dan membuat beberapa kemajuan dengan formasi ikan todak. Baik itu fleksibilitas, kekuatan, dan lain-lain, formasi ikan todak kedua jauh lebih kuat dari bor gunung pertama. Itu sangat kuat, proses pelatihannya juga jauh lebih sulit. Berbeda dengan formasi pertama yang dia berhasil setelah pertama kali mencobanya, Luo Feng telah memenuhi persyaratan untuk formasi kedua jauh lebih awal, tetapi hanya dapat melaksanakannya beberapa hari yang lalu. Kakak kedua, sekarang kamu tahu bedanya. Ucap Hong sambil bercanda,
Kalau begitu, cepat pergi berlatih. Baik itu menambahkan lapisan ke domain Anda, atau menerobos dari penjelajah bintang level 9 ke bintang level 1, mana saja. Setelah selesai, kamu akan dapat melampaui saya dan Luo Feng. Batas-batas tersebut dipisahkan menjadi 4 tingkat utama. Fondasi, konsepsi, domain, dunia, di atas itu, adalah makhluk abadi. Setiap level sangat detail dan membosankan. Domainnya sendiri memiliki 9 lapisan. Beberapa prajurit level alam semesta atau level pemimpin sektor, berjuang di 9 lapisan domain. Setiap lapisan membutuhkan lebih banyak gerakan dan memiliki lebih banyak kesulitan. Dari penjelajah bintang level 9 hingga terobosan ke level bintang, kesulitannya tidak lebih mudah daripada naik dari level 1 ke 9 itu sendiri. Belum lagi domain yang lebih rumit, ucap Dewa Petir sambil mengusap dagunya. Kakak Hong, kau selalu menekanku, kakak ketiga bahkan lebih tidak normal. Di usia yang begitu muda dia telah menyusul jauh dari belakang, wajah lamaku ini hampir sama sekali tidak berharga sekarang, ucap Dewa Guntur. Luo Feng dan Hong tertawa, jam tangan komunikasi taktis Hong tiba-tiba bergetar, dia memeriksanya, ada sesuatu yang terjadi di Aula Jixian, ayo kita sudahi dulu latihan untuk hari ini. Ucap Hong, Kaisar Naga Guntur telah terbunuh, ayo kita pulang. Dewa Guntur melambai dan segera terbang. Luo Feng dan Hong juga berpisah, masing-masing kembali ke rumah mereka masing-masing. Terbang di atas benua Cina, Luo Feng memeriksa keadaan di bawah. Dia melihat kota-kota yang terdegradasi dan telah hancur, bersama dengan monster pemulung dan yang masih hidup, dan beberapa pejuang dengan hati-hati berlatih di dalam kota. Melihat para pejuang ini, Luo Feng merasa seolah-olah sedang melihat dirinya yang dulu. Luo Feng. Tiba-tiba Babata berteriak dengan semangat. Ada apa? Kenapa begitu bahagia? Pikiran Luo Feng dipertanyakan. Aku sudah menyelesaikan sistem tambahannya, mulai sekarang, kapal naga hitam X-81 dalam kondisi sempurna. Saya hanya perlu 1 hari lagi untuk menginstal sistem tambahan, lalu, kamu akan dapat mengambil kapal naga hitam dan melakukan perjalanan melalui alam semesta, berkeliaran di alam semesta yang luas dan menyaksikan ras dan klan yang tak terhitung jumlahnya. Babata sangat bersemangat, karena sudah terlalu lama terjebak di bawah tanah, dia ingin sekali bepergian dan menjelajah alam semesta lagi. Kita bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan berkeliaran di alam semesta. Luo Feng terkejut, berhenti di tengah penerbangan, melayang di udara. Benar, Babata berkata dengan sangat bersemangat. Luo Feng tidak bisa menahan senang tetapi merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Penduduk bumi yang normal akan sangat senang hanya dengan membayangkan mencapai bulan sehingga dia mungkin akan kehilangan tidur malam itu. Apalagi, Luo Feng sekarang memiliki harapan untuk bepergian dan berkeliaran di alam semesta, mengunjungi ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Perasaan gembira ini adalah sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Menuju planet bumi asal kelahirannya, dia pasti akan merindukannya. Tapi sesekali mengunjungi planet lain di alam semesta, adalah sesuatu yang menggembirakan. Luo Feng, saat bumi kamu ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu berarti masalah. Itu sebabnya, kamu harus segera masuk ke alam semesta. Hanya dengan begitu, kamu akan dapat memastikan kelangsungan hidup masa depan bumi. Babata sedang memikirkan cara untuk membujuk Luo Feng agar cepat memasuki alam semesta untuk menjelajah. Memasuki alam semesta, yang terpenting adalah, kamu perlu membuka akun dengan jaringan alam semesta. Dengan begitu kamu dapat memasuki jaringan virtual alam semesta dan berkomunikasi dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, ucap Babata. Untuk EAY yang hidup seperti Babata, iming-iming memasuki jaringan alam semesta tidak bisa dibandingkan dengan perasaan nyata bertualang ke alam semesta. Selama kamu bisa mencapai planet, buka akun, kamu bisa pulang tepat setelah itu. Babata tampak cemas saat dia mencoba membujuknya. Tenang saja, Luo Feng menyeringai, aku pasti pergi. Saya sangat cemas sehingga saya hampir ingin segera pergi, namun saya hanya memikirkannya, dunia internal saya, mungkin memiliki sekitar 1 bulan atau lebih untuk berubah. Ketika itu terjadi, kekuatan binatang bertanduk emas akan meningkat pesat. Lebih baik menunggu sampai setelah transformasi sebelum pergi. Ucap Lu Feng. 1 bulan ya? Oh oke baiklah. Ucap Babata agak tidak berdaya, tapi dia tetap setuju. Alam semesta, Luo Feng berdiri tinggi di langit di atas hutan belantara.
menatap wilayah yang luas, namun pikirannya telah lama berkelana ke ruang misterius dan sangat luas. Di dalam ruang di alam semesta, distrik hampa Bima Sakti yang terkenal. Dengan mempertahankan kecepatan yang mengejutkan, dan terbang melalui Bima Sakti, sebuah kapal berbentuk cakram terus-menerus menuju ke bumi dan mendekat. Di dalam kapal tersebut, seseorang mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, seorang pria tampan parubaya berdiri di papan kendali. Di sisinya, seorang pria bugar, tinggi dan kokoh, dengan beberapa rambut dan wajahnya yang hitam, hampir seperti gorila hitam dengan tinggi sekitar 2,2 meter berdiri dengan khawatir, "Kapten, saat ini keluarga dan armada Kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba, bukankah akan ada perseteruan dalam keluarga untuk mendapatkan keuntungan, dan mungkin hanya menyisakan hadiah kecil untuk Kapten?" Pria parubaya yang tampan itu mendengus, "Meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, dia bukanlah orang seperti itu. Tapi ini planet kehidupan," ucap manusia gorila hitam itu berkata, "tanpa melihat planet ini, kita tidak dapat menentukan nilainya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah planet yang dulu dimiliki oleh pejuang tak terkalahkan, nilainya pasti lebih dari planet kehidupan normal. Di depan hadiah sebesar itu, bahkan saudara-saudara terdekat pun akan mulai saling membunuh. Kapten, kamu harus berhati-hati," ucap manusia hitam tersebut. Pria parubaya yang tampan itu memandangi pria gorila hitam itu, berbalik untuk mengamati kru lainnya, memperlihatkan senyuman, "Perhatian semua, tidak peduli apa imbalan yang akan diperoleh nantinya, pasukan kita tidak akan berkurang, bagaimanapun juga, kalian semua adalah teman yang telah melalui hidup dan mati bersamaku," ucap pria parubaya pelan. Semua kru tersenyum. "Saat kita mencapai planet kehidupan, kita akan segera mulai mengambil sampel, mengumpulkan data. Hanya melakukan ini mungkin akan memakan waktu beberapa hari." Pria parubaya itu berkata, "Ketika saatnya tiba, saya dapat segera memasuki jaringan virtual alam semesta dan mencari pembeli, keluarga pasti tidak akan lebih cepat dariku. Semuanya ada di tangan kita." Pria parubaya itu tersenyum, "Semakin banyak manfaat yang diberikan keluarga kepada saya, semakin saya akan membalas budi. Saudaraku yang terkasih, penghasilan kita pasti tidak akan kecil." Segera, ada sorak-sorai dan tawa. "Atuka, seberapa lama waktu yang kita miliki sebelum kita tiba di planet kehidupan?" Pria parubaya yang tampan itu bertanya. Gambar seorang anak muncul di layar, suaranya yang jernih terdengar, 91 hari Kapten." "Baiklah," ucap pria parubaya tampan itu tersenyum. Sebuah kapal pengintai abu-abu perak sedang menuju ke bumi. Akhir September, negara Cina, kota markas Jiangnan, di ketinggian 8.000 meter di udara, sebuah kapal hitam besar melayang. Kapal, tingkat tengah di ruang belajar. Luo Feng berdiri dengan tenang di dalam ruangan, lambaian tangannya, tumpukan kecil logam merah tua muncul di permukaan lantai, ini persis 92 ton logam roh besi hitam. 92 ton. Setelah setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam yang dia peroleh di musim dingin tahun sebelumnya, hampir habis. Luo Feng merasa stres, dunia internalnya seperti lubang tanpa dasar, sementara dia tidak makan banyak setiap hari, tetapi dia masih membutuhkan menelan setiap hari, jutaan ton roh besi hitam hampir habis. Setahun belum berlalu dan hampir semuanya berlalu. Hari ini adalah hari transformasi. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya, ruang di sekitarnya melengkung, menelan 92 ton roh besi hitam. Roh besi hitam itu lenyap. Di dunia internal, sekelilingnya dipenuhi dengan kabut emas, bahkan di udara kabut emas ada di mana-mana. Di udara, bayangan ganas berhenti tiba-tiba, itu adalah binatang bertanduk emas berskala hitam besar, binatang itu memandangi tumpukan logam roh besi hitam yang muncul di dunia internal, pupil emas gelapnya yang besar memiliki sedikit kegembiraan. Tumpukan roh besi hitam, sepertinya menguap menjadi kabut emas tebal, masanya menyusut secara bertahap, kabut emas di sekitarnya semakin tebal. Sekitar 5 menit atau lebih, 92 ton roh besi hitam telah benar-benar lenyap. Kabut emas yang menutupi segalanya mengalir dalam angin, melayang keluar dunia internal, melayang tinggi di udara di atas tanah. Yang tersisa hanyalah kabut emas yang masuk ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Tubuh binatang bertanduk emas bergerak dan tumbuh secara bertahap, sampai akhirnya berhenti, dan sekarang tubuhnya telah mencapai total 420 meter. Sedangkan area dunia internal sendiri, telah mencapai 40 km.
Tingginya, hanya 40 km dan di atasnya ada kabut emas. Binatang bertanduk emas telah mencapai bintang level 4. Luo Feng membuka matanya, mereka memiliki sedikit kegembiraan. Menggunakan roh besi hitam mungkin menghabiskan banyak biaya, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat. Selama pertumbuhan dunia internalnya, 3 level pertama adalah yang tercepat. 3 level tengah memiliki kesulitan lebih besar dan 3 level terakhir adalah yang paling sulit. Akhirnya terobosan dari level 9, dan memasuki level baru secara bersamaan. Dari tingkat bintang level 1 hingga 3, evolusi berjalan normal, dengan waktu 1 tahun sudah cukup. Level 3 hingga level 6, evolusi normal, membutuhkan 6 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 2 tahun. Level 6 hingga 9, membutuhkan 36 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 12 tahun. Dan dari bintang level 9 ke semesta level 1, dibutuhkan waktu lebih dari 50 tahun. Itu sudah jelas, langkah terakhir adalah yang tersulit dari semuanya. Dan ini adalah binatang bertanduk emas, namun jika itu adalah ras lain, kesulitannya tidak bisa dibayangkan. Tepat pada waktu malam hari, Luo Feng duduk di ruang tamu, menonton televisi, menemani istri dan putranya. Luo Feng, kenapa kamu tidak berlatih hari ini? Apakah kamu datang untuk menemaniku dan menonton televisi? Susin memeluk putra yang lebih kecil di pangkuannya, sambil tersenyum. Aku menemanimu. Besok saya akan bersiap-siap untuk pergi dan menangani beberapa urusan. Saya mungkin akan pergi sebentar kali ini, kata Luo Feng. Berurusan dengan bisnis, berapa lama? Susin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkin sekitar sebulan, kata Luo Feng. Sepanjang itu, Susin terkejut. Sekarang di bumi, masalah apa yang bisa menghabiskan begitu banyak waktu Luo Feng? Ucap Susin seraya bertanya kepada Lu Feng. Luo Feng dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Babata kepadanya sebelumnya. Tujuannya kali ini, berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi. Itu adalah planet yang kuat dan ramai, bintang naga. Itu adalah planet super yang ratusan dan ribuan kali lebih ramai daripada Kekaisaran Silver Blue. Itu adalah tempat bagi para pejuang untuk berkumpul. Itu juga merupakan tempat di alam semesta, di mana eselon atas dari orang-orang dengan status tinggi suka berkunjung. Tempat semacam itu, memiliki jumlah insiden brutal dan tidak beradab yang lebih sedikit, tempat yang jauh lebih aman. Tentu saja, prasyaratnya adalah uang dan status. Jika tidak, seseorang bahkan tidak memiliki hak untuk memasukinya. Luo Feng, pergi selama sebulan, kemana kamu pergi? Susin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kepergiannya yang tiba-tiba menyebabkan istri dan orang tuanya menanyainya, yang membuat Luo Feng cukup pusing. Karena dia tidak ingin keluarganya mengkhawatirkannya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke tempat rahasia untuk berlatih. Pada saat fajar di hari kedua, Luo Feng dan anggota keluarganya sedang sarapan. Setelah menyelesaikan makanan ini, Luo Feng harus meninggalkan bumi, meninggalkan Bima Sakti, dan menuju planet yang jauh dari Bima Sakti yaitu Bintang Naga. Saudaraku, tiba-tiba Luo Hua masuk dari luar, kudengar kamu akan pergi selama sebulan. Dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Jika bukan karena ibu dan ayah, saya bahkan tidak akan tahu, ucap Luo Hua. Aku akan memberitahumu sebelum aku pergi, kata Luo Feng sambil meminum buburnya. Luo Feng bahkan tidak berencana untuk langsung menghubungi saudaranya dan 2 saudara laki-lakinya yang lain, Hong, dan Dewa Petir. Karena, akan sangat sulit untuk dijelaskan. Dengan kecepatan Luo Feng saat ini, bahkan tidak perlu 1 hari pun untuk berkeliling dunia. Jadi apa yang dia lakukan selama sebulan penuh? Jika dia bilang dia sedang berlatih, dia bisa menipu keluarganya, tapi dia tidak bisa menipu Hong dan Dewa Petir. Xiao Hai, Ping Luo Feng menggendong kedua anaknya. Istrinya Susin, orang tuanya, dan saudara laki-lakinya sangat khawatir. Jangan khawatir, sampai sekarang, tidak ada lokasi di planet ini yang dapat mengancam saya. Hanya saja pelatihan saya kali ini sangat penting, jadi saya tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu saya. Ini juga sangat ketat pada jenis lingkungan saya, jadi saya harus keluar. Luo Feng menghibur keluarganya, Xin, ketika saya tidak di sini, jaga ibu dan ayah. Jika Hong atau Dewa Petir memanggil, beritahu mereka bahwa saya sedang berlatih dan tidak dapat diganggu. Oke, Susin mengangguk. Luo Feng meletakkan kedua anaknya di lantai dan tersenyum saat dia keluar.
Seluruh keluarga, termasuk kedua anaknya, berjalan ke halaman. "Bye-bye Daddy," ucap kedua anak itu berteriak dengan keras. "Sampai jumpa." Luo Feng tersenyum sambil melambaikan tangannya dan perlahan melayang ke udara. Anggota keluarga menyaksikan Luo Feng terus naik sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Di langit, pesawat berbentuk cakram hitam raksasa muncul. Palka terbuka dan Luo Feng dengan cepat terbang ke dalam, dan kemudian palka pun ditutup kembali. Setelah itu, ia dengan cepat melesat keluar angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa naga hitam, di ruang kendali, Luo Feng, yang berada dalam set seragam pertempuran berwarna merah darah, berdiri di depan layar kendali. Wajah kecil iblis Babata muncul di layar. Babata memperlihatkan taring kecilnya dengan bangga sambil menyeringai, "Luo Feng, pesawat luar angkasa telah meninggalkan bumi." "Pemandangan indah, simulasi 100%," kata Luo Feng. Seluruh ruang kendali menghilang. Syukurlah, dia berdiri di lantai dan masih bisa merasakan keberadaan lantai itu. Mata telanjangnya tidak bisa melihat lantai. Di sekelilingnya, adalah ruang yang sangat luas dan tak terbatas. Dia berbalik dan melihat ke belakang di mana planet biru besar bumi berada. "Babata, meninggalkan bumi untuk pertama kalinya dan menuju planet lain dengan kehidupan. Aku merasa seperti, aku tidak bisa tenang." Luo Feng tidak bisa menahan untuk berkata. "Sama seperti saat kamu mengambil ujian SMA, ini disebut gugup." Di layar, Babata sedang mengunyah apel sambil mencibir, "Tidak aneh sama sekali, karena kamu seperti anak kecil dari pedesaan yang akan memasuki perkotaan untuk pertama kalinya. Tentu saja kamu akan gugup saat pergi ke planet yang kuat dan berkembang seperti bintang naga dari bumi." Luo Feng sedikit mengangguk, namun, bagian yang penting adalah, tempat seperti bintang naga, menurut apa yang Babata katakan, lebih dari 100 kali lebih makmur daripada ibu kota negara beradab tingkat rendah, Silver Blue Empire. Luo Feng bahkan belum pernah ke kekaisaran Silver Blue sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup dengan pergi ke bintang naga secara tiba-tiba. Syukurlah, sebagai seorang master spiritual, kemauannya sangat kuat dan mampu menyesuaikan emosinya dengan cepat. "Babata, pesawat luar angkasa belum mencapai kecepatan cahaya." Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Jika ini adalah kapal planet Yunmo, maka tentu saja kami akan berakselerasi dengan kecepatan cahaya dengan cepat. Namun, ini hanyalah pesawat ruang angkasa kelas C5. Di layar, Babata menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan kemudian mencibir, "Tapi tentu saja, pesawat ruang angkasa C5 di Kerajaan Gunung Naga Hitam dianggap sebagai pesawat luar angkasa berkualitas tinggi. Beberapa petarung tingkat alam semesta hanya bisa mengemudikan pesawat luar angkasa seperti ini," ucap Babata kembali. "Pesawat luar angkasa naga hitam memiliki akselerasi yang layak. Jika itu adalah pesawat luar angkasa biasa dari beberapa Starfleet, maka akselerasinya akan sangat lambat," ucap Babata. "Dan beberapa kapal rongsokan kualitas rendah berakselerasi terlalu tajam sehingga penumpangnya bahkan harus masuk ke safety room. Kalau tidak, penumpang akan kehilangan nyawanya," kata Babata. Luo Feng tiba-tiba menyadari, tepat sekali, akselerasi. Mempercepat ke kecepatan cahaya. Bahkan jika percepatannya 500 km per detik, itu tetap saja 50.000 gaya gravitasi bumi. Tapi dia tidak merasakan apapun di dalam pesawat luar angkasa. Ini adalah bagian bagus dari pesawat luar angkasa berkualitas tinggi. Pesawat luar angkasa memiliki sistem medan gravitasi yang menyesuaikan secara otomatis di mana ia dapat mempertahankan gravitasi di dalam kapal pada tingkat tertentu. Gravitasi di dalam pesawat ruang angkasa saat ini adalah 1x gravitasi bumi, kata Babata. Luo Feng datang. Dia berjalan di dalam pesawat ruang angkasa seperti bagaimana dia berjalan di bumi, tidak ada perbedaan dalam gravitasi. Jika Babata tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan menyadarinya. Sekarang Babata mengatakannya, Luo Feng baru menyadari, di luar angkasa, pesawat luar angkasa itu mempertahankan tingkat gravitasi yang sama dengan bumi, yang mana itu adalah cukup penting. Haha, aku sudah terlalu lama di bumi jadi aku sudah terbiasa dengan tingkat gravitasi ini. Aku bahkan tidak menyadarinya, ucap Lu Feng sambil tersenyum. Masih 12 detik sampai kita mencapai kecepatan cahaya, teriak Babata. 10, 9, di layar, wajah kecil Babata sangat serius saat dia menghitung mundur. 8, 7, titik. Luo Feng melihat keluar. Mata telanjangnya tidak bisa lagi membedakan planet-planet di luar angkasa. Ruang di sekitarnya semuanya buram, dan perlahan mulai menjadi hitam.
Aneh sekali. Luo Feng menahan napas. 3, 2, 1. Teriak Babata. Pesawat luar angkasa hitam yang sudah menjadi buram di alam semesta yang luas. Mendadak, ruang itu sendiri sedikit bergerak. Dan kapal itu pun menghilang. Setelah mencapai kecepatan cahaya, Luo Feng merasakan pesawat luar angkasa itu sedikit bergetar. Ini bergetar sekitar 10 detik. Lingkungannya benar-benar gelap. Perlahan, kapal menjadi stabil. Berhasil melewati alam semesta dan memasuki ruang gelap, teriak Babata di layar, matikan simulasi pemandangan. Ruang gelap. Luo Feng cukup penasaran. Babata, seperti apa ruang gelap itu? Kami tidak dapat menangkap pemandangan di sekitar kami karena kapal sedang terbang dengan kecepatan cahaya, kata Babata. Kami harus memperlambat kecepatan untuk menangkap gambar. Namun dengan memperlambat dan mempercepat akan menghabiskan banyak energi. Luo Feng, saya akan langsung mensimulasikan beberapa adegan dari ruang gelap untuk kamu. Sebuah tampilan muncul di depan mata Luo Feng. Yaitu adegan brilian muncul di layar. Ini adalah area yang luas dengan banyak titik terang yang memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Ini adalah lautan, titik terang. Selain titik cahaya yang indah, tidak ada yang lain di ruang seluas ini, ada juga pesawat luar angkasa. Koordinat di ruang gelap cocok dengan yang ada di ruang asal, tempat kita tinggal. Namun, jika kamu menempuh jarak seperti 30 detik cahaya di ruang gelap dan kemudian melewati kembali ke ruang asal, kamu akan menemukan bahwa kamu telah bergerak maju dengan jarak 30 detik cahaya dikalikan 10.081 juta, kata Babata. Rasio antara ruang gelap dan ruang asal adalah pukul 1:10.081 juta. Ucap Babata. Luo Feng kaget. Jika kamu terbang dengan kecepatan cahaya di ruang gelap hanya untuk 1 tahun, itu hanya akan menjadi 1 tahun cahaya. Namun, jika kamu melewati ruang angkasa dan kembali ke ruang asal, kamu akan menempuh jarak 10,081 juta tahun cahaya. Di ruang asal, materi tidak bisa melewati kecepatan cahaya. Setelah mencapai kecepatan cahaya, ia akan melewati ruang angkasa dan tiba di ruang gelap. Di ruang gelap, kamu bisa melewati kecepatan cahaya, kata Babata. Saat ini, pesawat ruang angkasa itu perlahan berakselerasi. Kecepatan maksimum kapal naga hitam ini 1,5x kecepatan cahaya, tetapi mengingat cadangan energi kita, 1,2 kali kecepatan cahaya sudah tepat, kata Babata. Saya perkirakan akan memakan waktu hampir 10 hari untuk tiba di Dragon Star. Luo Feng, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk istirahat dengan baik atau untuk berlatih. Hari-hari terbang melalui ruang gelap cukup membosankan. Setelah 9 hari kemudian, Luo Feng, 20 menit lagi dan kita akan melewati angkasa dan tiba di Dragon Star, kata Babata. Oh ya, Babata, jika kamu perlu mencapai kecepatan cahaya untuk pergi dari ruang asal ke ruang gelap, bagaimana cara kamu kembali? Bagaimana kamu melewati ruang angkasa dari ruang gelap ke ruang asal? Luo Feng cukup penasaran. Alam semesta yang luas ini terlalu misterius. Bagaimana orang di bumi bisa menebak apa yang akan terjadi setelah mencapai kecepatan cahaya? Adapun teori di mana waktu akan berbalik setelah mencapai kecepatan cahaya, Luo Feng tidak pernah setuju dengan itu. Jika orang-orang di bumi melihat planet yang jaraknya 1 juta tahun cahaya dari bumi, maka mereka melihat planet itu dalam keadaannya dari 1 juta tahun yang lalu. Menurut beberapa orang, melebihi kecepatan cahaya saat kamu terbang menuju planet ini, berarti kamu akan dapat melihat planet kembali ke masa lalu dan melihat planet seperti sebelumnya. Tapi dari sudut pandang Luo Feng, semua itu omong kosong. Planet mundur ke masa lalu adalah apa yang dilihat mata telanjang kita. Pada kenyataannya, planet itu terus bertambah tua. Gampang, cukup perlambat, sampai kamu berhenti. Kemudian, kamu akan melewati ruang angkasa dan kembali ke ruang asal, kata Babata. Dalam ruang gelap, benda tak bergerak tidak ada. Luo Feng sangat terkejut, pesawat luar angkasa itu perlahan melambat, dari 1,2 kali kecepatan cahaya hingga menjadi tidak bergerak. Luo Feng merasakan lantai di bawah kakinya sedikit bergetar. Guncangan itu berlangsung sekitar 10 detik sampai semuanya normal kembali. Berhasil melewati alam semesta dan kembali ke luar angkasa, kata Babata. Simulasi pemandangan, 100% kata Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng segera melihat ruang yang luas. Hal yang paling unik adalah, dia melihat sebuah planet di kejauhan yang sepertinya bersinar. Planet ini sepertinya memiliki 2 satelit alami. Planet itu adalah Dragon Star, kata Babata. Luo Feng,
setelah kita memasuki Dragon Star, bertindaklah sesuai dengan rencana kita. Babata, kamu bilang kita butuh uang untuk masuk ke planet ini, tapi saya tidak punya, kata Luo Feng. Tidak peduli seberapa kaya dia di bumi, bagaimana Kekaisaran Biru Perak dan Kerajaan Gunung Naga Hitam menerima mata uang yang digunakan, mata uang di bumi, di sini, mereka hanya menganggap gambar kertas yang tidak berguna. Anda tidak, tapi aku lakukan, teriak Babata, namun, tidak ada gunanya memberimu kartu kredit Tuan, karena itu terikat oleh tanda spiritual. Namun, Tuan memang meninggalkan beberapa koin yang dibawa oleh Tuan itu setiap saat. Terkadang, beberapa mata uang fisik sedikit berguna. Koin, Luo Feng membeku. Ya, saya memeriksa seluruh ruang penyimpanan dan menemukan 932 koin Ganwu, kata Babata. 932 koin. Luo Feng berkedip 2 kali. Kasihan sekali. Ini adalah koin Ganwu, bukan koin naga hitam, dan yang pasti bukan koin Silver Blue murahan, teriak Babata. Sudah cukup untuk tinggal kamu di Dragon Star. Di wilayah terkelola, mata uang Ganwu dapat diubah menjadi mata uang naga hitam, dan mata uang naga hitam dapat diubah menjadi mata uang Silver Blue. Babata menjelaskan. Namun sebaliknya, mata uang Silver Blue, melalui pemerintah, tidak dapat diubah menjadi mata uang naga hitam. Mata uang naga hitam juga tidak dapat diubah untuk mata uang Ganwu. Luo Feng mengangguk, dia memahami logika ini. Jika bumi bergabung dengan keluarga besar alam semesta, dengan barang-barang yang datang dari alam semesta, beberapa eselon atas pasti akan tertarik untuk membelinya. Namun, menggunakan dolar Amerika, dolar Cina untuk ditukar dengan barang alam semesta. Akankah negara-negara alam semesta mau? Tentu saja, pertukaran terbalik mungkin terjadi di pasar gelap, kata Babata. Pada saat dalam percakapan, kapal naga hitam mulai mendapatkan kecepatan, menuju bintang naga di kejauhan. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali kapal naga hitam, di depannya ada simulator gambar eksternal, dia dengan jelas melihat bahwa kapal itu mendekati Dragon Star. Mereka hampir berada di dalam atmosfer planet itu benar-benar unik, mudah terlihat dengan mata telanjang, berbagai warna gas mengalir, menyebabkan seluruh planet terlihat sangat indah dari luar. Kami telah menerima sinyal traktor, ucap Babata Luo Feng, kapal akan mengikuti sinyal traktor ke teluk tempat berlabuh di planet ini. Luo Feng mengangguk. Dia juga mendengar dari Babata sebelumnya, mencapai sebuah planet, seseorang pasti tidak bisa menerbangkan kapalnya secara acak. Mereka harus memasuki dermaga. Tentu saja, jika seseorang sekuat Master Planet Yunmo, dia bisa memaksa masuk. Untuk planet tingkat tinggi seperti Dragon Star, hanya penguasa domain dan di atasnya yang dapat mengabaikan sinyal traktor dan terbang langsung masuk. Tentu saja, Tuan Sektor biasanya masih menghormati aturan Dragon Star. Pemilik planet ini adalah Tuan Sektor sendiri. Kapal naga hitam menerobos ke atmosfer. Melalui simulator gambar eksternal, Luo Feng dapat melihat kota perak besar di bawahnya. Terdapat teluk berlabuh yang sangat besar, dan di dalamnya ia dapat melihat gambar buram dari sejumlah besar kapal yang berlabuh di sana. Ada kapal besar dan kecil, yang kecil panjangnya puluhan meter, bahkan sampai ujungnya hanya 10 meter. Kapal yang lebih besar, biasanya kapal pengangkut antar bintang atau semacamnya, berada di atas puluhan ribu meter. Kami sudah menerima sinyal, kami akan pergi ke wilayah kelas C. Babata melaporkan dari layar papan kendali. Wilayah kelas A, sebagian besar menampung kapal biasa, kapal perang, dan lain-lain. Wilayah kelas B menampung kapal kelas B, kapal perang. Wilayah kelas C menampung kapal kelas C dan kapal perang. Di atasnya adalah wilayah kelas D. Babata diperkenalkan. Sampailah Lu Feng di dermaga Docking Bay yang besar. Itu dipisahkan menjadi beberapa wilayah besar. Di wilayah kelas C, setiap kapal dan kapal perang sangat berharga. Kapal naga hitam itu perlahan turun, akhirnya mendarat. Pintu kabin terbuka. Tarikan gravitasi planet ini sekitar 3 kali lipat dari gravitasi bumi. Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, segera merasakan perbedaan gravitasi. Luo Feng menoleh untuk melihat, seorang pria dengan seragam abu-abu, tinggi sekitar 2,8 meter, 2 tanduk di kepalanya, kulit hijau, terbang, mendarat di depan Luo Feng. Dia rendah hati dan penuh hormat, dengan senyum di wajahnya, menggunakan bahasa alam semesta yang fasih dia berbicara, "Tuan yang terhormat, selamat datang di Dragon Star, kapal X-81 naga hitam Anda, biaya docking tahunan di sini dihargai $600 naga hitam."
Kurang dari setahun, kami masih akan mengumpulkan $600 naga hitam, ini kartu dok Anda. Setelah itu, dengan kedua tangan, dia menyerahkan kartu tembus perak ke Luo Feng, di atasnya ada logo C. Luo Feng, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Babata dengan hati-hati menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang akan ditemui dan dialami seseorang di Dragon Star dan bagaimana seseorang harus bereaksi. Dimengerti, Luo Feng tersenyum, dengan membalikkan tangannya, satu koin muncul, dan dia melemparkannya. Mata uang Ganwu. Mata pria berkulit hijau itu berbinar. Pada pengiriman uang pemerintah kerajaan naga hitam, $1 Ganwu dapat ditukar dengan $1000 naga hitam. Namun, $1000 naga hitam tidak dapat ditukar dengan dolar Ganwu. Namun jika seseorang pergi melalui pasar gelap, itu mungkin bisa dilakukan, namun biasanya, dibutuhkan lebih dari 1000, hampir $2000 naga hitam untuk ditukar dengan $1 Ganwu. Dan warga biasa bahkan tidak tahu di mana pasar gelap itu berada. Ganwu dolar, itu tanda status, mengendarai X81, barang mewah seperti itu, memiliki Ganwu dolar, status dan latar belakangnya pasti sangat besar. Pria berkulit hijau itu sangat iri. Dia, petarung level 9 penjelajah bintang. Di Dragon Star, bahkan warga yang paling biasa, jika mereka mampu menembus level bintang, status mereka akan segera dinaikkan. Namun bahkan seorang pejuang tingkat bintang, jika bertemu seseorang yang mengendarai kapal mewah logam murni kelas C5, menghabiskan uang Ganwu, akan merasakan penyesalan. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Ini pasti seseorang dari keluarga besar, atau memiliki latar belakang dan status yang besar. Gumam pria berkulit hijau. Tidak perlu perubahan. Luo Feng berkata dengan santai. Terima kasih Pak. Pria berkulit hijau itu sangat penuh hormat, keturunan keluarga besar semacam ini, bisa dengan mudah memerintahkan hingga puluhan ribu prajurit level 9 penjelajah bintang di bawahnya. Pada saat ini, sebuah kapal yang benar-benar diwarnai hitam dan putih dengan desain aneh, turun ke darat kurang dari 100 meter jauhnya dari Luo Feng. Demikian pula, pekerja lain berseragam abu-abu terbang, pintu kabin mulai terbuka sejak turun. Seorang pemuda gemuk dan berambut hitam terbang keluar, wajahnya memiliki dua garis ungu, dan matanya menyipit, membuat keseluruhan penampilannya menggemaskan. Tingginya mirip dengan Luo Feng. Pemuda gendut itu terbang keluar, di belakangnya segera ada 4 pria yang tampak kuat seukuran gorila. Dari 4 paling belakang, 3 bintang level 3, 1 bintang level 8. Pemuda gemuk adalah seorang penjelajah bintang level 3. Babata segera memberitahu Luo Feng. Luo Feng kaget, pemuda gemuk itu sebenarnya memiliki pengawal tingkat bintang 4, itu sangat menjengkelkan. Datang ke tempat ini, yang bahkan lebih ramai dan kuat daripada galaksi Kekaisaran Silver Blue, Luo Feng akhirnya menyaksikan anggota nyata dari sebuah keluarga besar. Pemuda gemuk terbang ke kapal naga hitam Luo Feng, menyentuh tubuhnya, matanya menyala, berteriak, "Sobat, ini adalah model lama lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Gunung Naga Hitam X81. Mereka yang memiliki kapal ini semuanya telah mati. Dan itu bahkan terbuat dari ytetrium hitam logam mewah, saya benar-benar harus melihat kapal seperti itu hari ini." Ucap pemuda gemuk itu. "Hai saudara laki-laki." Pemuda gendut itu berjuang dan bergegas ke Luo Feng, dengan wajah penuh senyum, "Kapal X81-mu, jika kamu tidak menginginkannya lagi, bagaimana kalau memberikannya padaku? 10 tahun lagi dan saya akan mampu membelinya." "Oh, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Gao Seng Weidi. Panggil saja aku Gao Seng." Bahasa alam semesta yang fasih keluar. "Gao Seng, kapal naga hitam ini, aku harus melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar bisa sepenuhnya beroperasi kembali. Saya tidak tahan untuk menjualnya sekarang." Luo Feng mengikuti peringatan sebelumnya dari Babata dan berkata dengan santai. "Oh, model lama lebih dari 1 juta tahun lalu, setelah lebih dari jutaan tahun, sebagian besar akan rusak, memperbaikinya pasti tidak lebih mudah daripada membeli yang baru. Saudaraku memang setingkat denganku." Gao Seng melengkapi, "Barang mewah dari logam murni ini, dikendarai, itulah yang saya sebut berkelas." Kemudian Luo Feng tersenyum, "Sejujurnya, kapal naga hitam itu berada di dasar laut bumi di dalam reruntuhan kapal induk itu dan tidak digunakan selama lebih dari 1 juta tahun, oleh karena itu degradasinya pasti sedikit agak ringan. Saudaraku, kamu masih belum memperkenalkan dirimu." Pemuda gemuk itu tertawa bahagia.
Namaku Luo Feng, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Kakak Luo Feng, kau sendirian. Tidak ada pengawal. Dari sini ke kota naga, masih ada jarak beberapa ribu kilometer. Dan di Dragon Star, seseorang hanya dilindungi di dalam kota. Tidak ada perlindungan di luar kota, dalam perjalanan, bahkan mungkin ada perampok. Kata pemuda gemuk itu. Luo Feng tersenyum. Di sampingnya, dua penjaga perak cair yang mengenakan pakaian hitam muncul. Sial, penjaga perak cair. Gao Seng menganggukkan kepalanya, dua penjaga perak cair, satu untuk perlindungan, satu lagi untuk mengelilingi musuh. Setelah mereka memperbesar diri, mereka dapat dengan mudah mengelilingi dan menjebak hingga 100 musuh dengan mudah. Bahkan jika musuh membebaskan diri, penjaga perak cair lainnya bisa datang dan menangkap mereka. Dua penjaga perak cair bergiliran, sangat aman. Luo Feng tertawa, saat itu, penjaga perak cair berhasil membungkus diri di sekitar binatang bertanduk emas yang sangat besar itu, sedangkan untuk ras manusia, mereka memang akan menjebak hingga 100 dalam sekejap mata. Jika saudara Luo Feng tidak keberatan, kita bisa pergi bersama, dengan keempat pengawalku, tidak ada yang berani membuat masalah. Gao Shen tertawa bahagia, terima tawarannya, pergi bersamanya berarti lebih sedikit masalah. Kata Babata, baik mari pergi bersama. Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. Luo Feng dan Gao Shen melayang, empat pengawal mengikutinya di belakang. Saat bangkit, armor keempat pengawal secara bersamaan muncul di tubuh mereka, armor kontak awan juga muncul di tubuh Luo Feng. Satu kelompok dengan 6 orang terbang di langit. Luo Feng, berapa banyak yang kamu habiskan untuk membeli kapal naga hitam itu? Gao Shen mau tidak mau bertanya, jelas sebagai penghobi kapal, dia terobsesi dengan kapal itu. Babata, Luo Feng berteriak dalam benaknya. Dia tidak tahu berapa banyak dia harus menjawab. Katakan padanya, 9 miliar dolar naga hitam, perbaikan dan perubahannya menelan biaya 2 miliar dolar naga hitam. Kata Babata, begitu banyaknya. Gumam Luo Feng terkejut di dalam pikirannya. Atas pengiriman uang pemerintah, $1 naga hitam dapat diubah menjadi $1.000 silver blue, yang berarti kapal ini dihargai 9 triliun dolar biru perak. Tidak banyak sama sekali, ini yttrium hitam murni, berat seluruh kapal sekitar 2 juta ton. Setiap ton yttrium hitam dihargai $3.000 naga hitam, sekitar 3 juta dolar silver blue, hanya logam yttrium hitam saja, akan menelan biaya 6 triliun dolar silver blue. Babata berkata, Luo Feng, jangan gunakan standarmu dari bumi untuk melihat alam semesta. 1 ton logam yttrium hitam setara dengan $3.000 naga hitam. 1 ton roh besi hitam kelas B, hanya seharga $9 naga hitam. Besi hitam kelas, bahkan lebih berharga. Luo Feng menyadari, memang tidak mahal, 1 ton roh besi hitam hanya $9, 1 ton logam yttrium hitam bernilai $3.000. Itu tidak mahal, ini logam murni. Kalau itu paduan maka akan lebih murah, lagi pula, paduan itu lebih kuat, efisiensinya lebih tinggi. Kapal kelas C5 yang sama, menggunakan paduan, hanya akan menjadi 10% dari harga, bahkan mungkin lebih rendah. Jadi, menggunakan logam murni untuk membangun kapal, tergolong hal yang mewah untuk dilakukan. Sama seperti di bumi, kamu orang menggunakan emas untuk membuat mobil dan sebagainya, ucap Babata. Luo Feng diam-diam menghela nafas. Pantas saja Gao Shen begitu terkejut, logam murni itu memang mewah. Kapal naga hitam ini, saat itu saya menghabiskan 9 miliar dolar naga hitam untuk membeli, perbaikan dan peningkatan membutuhkan waktu sekitar 2 miliar. Kata Luo Feng. Gao Shen mengangguk, saudaraku berpenghasilan sedikit, model lama seperti ini, sangat sulit didapat saat ini. Dalam 10 tahun lagi, ayah saya berjanji untuk memindahkan seluruh planet dengan nama saya. Planet ini memiliki 11 miliar orang, perkiraan kasar, jika setiap orang dapat memberi saya $100 kalor setahun, yaitu $0,06 naga hitam, maka pendapatan setahun akan lebih dari $600 juta naga hitam, 20 miliar dolar dari satu planet tidak sulit didapat. Luo Feng tersenyum, tapi hatinya kaget. Ya Tuhanku, seluruh planet bergeser ke bawah namanya. 11 miliar orang, dijadikan untuk mendapatkan uang untuknya. Luo Feng akhirnya mengerti, perbedaan antara orang-orang yang sangat kaya di bumi dibandingkan dengan yang sangat kaya di alam semesta. Kekayaan bumi disamakan dengan mungkin beberapa rumah dan tanah.
Orang yang sangat kaya di bumi berbicara tentang membeli seluruh planet. Pada saat yang sama, Luo Feng mengerti. Pemilik kapal naga hitam yang berada di bawah laut di bumi adalah orang yang terkenal dan berlatar belakang. Dia tidak punya pilihan ketika dia disapu oleh Master Planet Yunmo, menghancurkan seluruh armada antar bintang dan membunuh semua orang. Dalam area seluas 1000 tahun cahaya, bidang bintang di sekitar bumi semuanya dimiliki oleh tuannya. Bahkan salah satu yang bertubuh seperti pemilik kapal yang sudah meninggal, jelas tidak bisa dan tidak berani berurusan dengan makhluk abadi. Itu sebabnya, dia mati dalam diam. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.